Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat buat kita semua. Oke, yang pertama saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada teman-teman yang membuka video ini. Semoga dengan kita memperbanyak menonton video-video yang berkaitan dengan pembahasan soal-soal P3K bisa menambah pengetahuan kita ya, bisa menambah pembendaharaan pengetahuan kita tentang soal-soal P3K. Semoga kita bisa mencapai apa yang kita harapkan dan bisa menjadi ASN sebagaimana yang kita harapkan begitu ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Di video kali ini saya kembali membahas soal-soal P3K. Ini ada bagian bagian 3 ya, karena sebelumnya di video sebelumnya ada juga yang saya bahas-bahas di bagian 1, bagian 2 dan ini udah yang ketiga yang saya bahas untuk soal-soal P3K. Oke, langsung aja kita ke soal yang pertama. Maksud dari prinsip sistematis sebagai salah satu prinsip pengembangan silabus adalah A. Cakupan kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Kemudian B. Adanya hubungan yang konsisten ajek tak asas antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok atau pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Kemudian C. Cakupan indikator, materi pokok atau pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Kemudian pilihan D, komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Kemudian yang E, tidak ada jawaban yang benar. Oke, maksud dari prinsip sistematis ya. Jadi di antara pilihan ini yang dimaksud soal itu yang lebih tepatnya yang mana teman-teman? Oke, ya. Kalau untuk nomor 1 ini dari prinsip sistematis ini lebih cepat ke cakupan indikator materi pokok atau pembelajaran ya, pengalaman belajar, sumber belajar dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Jadi untuk soal nomor 1 ini jawabannya adalah C ya, teman-teman. Ya. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Berikut yang bukan merupakan ciri-ciri kelas yang menggunakan yang pembelajaran kontekstual teaching and learning adalah, itu teaching and learning maksudnya, adalah A. Sharing dengan teman, B. Guru kreatif, C. Pengalaman nyata, D. Menggunakan satu sumber, E. Menekankan pentingnya pemecahan masalah. Oke, kita pahami lagi soalnya ya teman-teman. Berikut yang bukan. Jadi yang bukan ya. Ciri-ciri kelas yang menggunakan pembelajaran contextual teaching and learning. Sering dengan teman-teman, ya benar ya. Sering dengan teman-teman ya. Kemudian guru kreatif, termasuk juga ya teman-teman. Kemudian pengalaman nyata. Pengalaman juga ya. Menggunakan satu sumber. Ya, menggunakan satu sumber, kita tahan dulu. Kemudian menekankan pentingnya pemecahan masalah atau problem. Ya, pemecahan masalah ya benar ya teman-teman ya. Ya, jadi udah kita tahu jawabannya adalah yang bukan merupakan ciri-ciri, itu jawabannya adalah yang D teman-teman. Ya, menggunakan satu sumber. Oke, next soal selanjutnya. Teknik inquiry berbeda dengan teknik observasi. Penerapan teknik inquiry antara lain terdapat dalam contoh berikut, yaitu A. Guru selalu bertanya kepada siswanya tentang apa yang sedang dipikirkan. Kemudian B. Guru selalu melihat dan merasakan apa yang diungkapkan siswa. Kemudian yang C. Memilah dan memilih materi pelajaran yang sesuai. D. Memberikan nilai kepada siswa yang selalu merespon pelajaran. Kemudian E. Memilih topik yang akan diajukan mewakili seluruh materi yang telah diajarkan. Ya, penerapan teknik inquiry ya teman-teman.
Penerapan teknik inquiry. Jadi yang tepat untuk penerapan teknik inquiry itu adalah yang A ya teman-teman. Jadi teknik inquiry itu adalah pembelajaran yang berusaha mengembangkan cara berpikir ilmiah ya kepada siswanya itu. Ya siswa itu dituntut untuk lebih banyak belajar sendiri, ya berusaha mengembangkan kreativitas dalam pengembangan masalah dan ya yang dihadapinya sendiri gitu. Jadi metode inquiry itu diharapkan menciptakan kondisi belajar yang efektif dan kondusif serta mempermudah dan memperlancar kegiatan belajar mengajar. Jadi ini lebih tepat ke jawaban yang A ya teman-teman. Guru selalu bertanya kepada siswa tentang apa yang sedang dipikirkan. Oke, next untuk soal selanjutnya. Selain sebagai indikator keberhasilan proses pembelajaran, tes formatif juga bertujuan untuk ya. Tes formatif, tujuan untuk tes formatif di sini ada jawabannya. A. Pengolahan data hasil evaluasi. B. Menguji banyak fakta dalam waktu singkat. C. Menguji hasil belajar yang lengkap. D. Melakukan perbaikan terhadap proses pembelajaran. E. Meningkatkan hasil belajar. Oke, jadi teman-teman jawabannya apa? Udah tahu ya pasti ya. Untuk soal nomor 4 itu jawabannya adalah D ya teman-teman, melakukan perbaikan terhadap proses pembelajaran. Tuh, jadi tes formatif. Tes formatif itu adalah tes hasil belajar untuk mengetahui keberhasilan proses belajar. Ya, yang dilakukan guru untuk memperoleh umpan balik gitu. Jadi tujuannya untuk tes formatif itu sebagai dasar untuk memperbaiki produktivitas belajar mengajar. Jadi jawabannya yang tepat adalah D, melakukan perbaikan terhadap proses pembelajaran. Oke, selanjutnya. Kompetensi sosial guru merupakan kemampuan guru dalam memahami dirinya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat. Kemudian poin 2, tindakan sesuai dengan kehendak hatinya. Kemudian poin 3, mampu mengembangkan tugas sebagai anggota masyarakat dan warga negara. Oke, jadi ini di kompetensi sosial guru ya, kompetensi sosial guru. Jadi di pilihan ini itu udah terlihat ya, teman-teman. Nomor 1, memahami dirinya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat. Kemudian 2, tindakan sesuai dengan kehendak hatinya. Jadi ini dirasa tidak sesuai ya. Tindakan sesuai, jadi dia merasa ya yang nggak cocok gitu, masa sesuai kehendak hatinya aja. Jadi lebih tepat adalah yang 1 dan 2 ya. Ini dan 2 pilihan yang dan 3 maksud saya. Kayak 1 dan 3 itu ada di pilihan yang B itu ya teman-teman ya. Oke, soal nomor 6. Terdapat beberapa aliran psikologi yang memberikan pandangnya terhadap kegiatan pembelajaran, yaitu teori psikologi klasik, teori psikologi daya, teori mental state, teori psikologi behaviorisme, dan teori psikologi Gestalt. Kelima aliran psikologi tersebut berpengaruh terhadap pendidikan, terutama terhadap proses belajar. Salah satu aliran psikologi yang banyak berpengaruh terhadap teori belajar adalah aliran psikologi behaviorisme, sehingga memunculkan teori belajar behaviorisme. Menurut teori belajar behaviorisme adalah, kalau soal untuk yang panjang-panjang begini itu tipsnya teman-teman langsung aja baca bagian akhirnya. Jadi pertanyaan itu ada di bagian akhir. Ini ya. Ya, jadi yang ditanya itu yang di awal ini tuh mereka hanya menjelaskan terdapat beberapa aliran psikologi misalnya ya. Jadi sorry. Terdapat aliran psikologi gitu. Jadi hanya menjelaskan psikologi apa aja, yang menjabarkan psikologi apa aja, misalnya klasik, daya, mental ya.
teori mental state, psikologi behaviorisme. Nah, yang ditanya itu hanya behaviorisme. Jadi, untuk mempersingkat waktu lebih baik langsung aja cek bagian yang di bawah. Menurut teori belajar behaviorisme adalah, jadi yang ditanya itu hanya behaviorisme. Gitu ya teman-teman. Jadi untuk mempersingkat waktu baiknya langsung ke bagian bawah pertanyaan aja. Oke, untuk soal ini jawabannya adalah ya behaviorisme ya teman-teman. Behavioristik gitu. Lebih ke jawabannya adalah yang D, ini peserta didik karena adanya stimulus yang kemudian direspon sehingga membentuk kebiasaan-kebiasaan. Ya, dari bahasanya aja, dari artiannya aja behaviorisme, behavioristik gitu ya. Belajar perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus ya dan respon. Jadi merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa ya dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan responnya. Oke, jadi yang lebih tepat adalah jawaban yang D. Oke, lanjut soal nomor berikutnya. Yang dimaksud dengan kegiatan penilaian adalah pengumpulan dan pengolahan mengukur informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. B. Proses yang dilakukan untuk mengambil keputusan berdasarkan evaluasi. C. Membandingkan hasil pengamatan dengan suatu kriteria. D. Proses interaksi antara peserta didik dan pendidik. E. Semua jawaban benar. Oke. Kegiatan penilaian ya teman-teman. Jadi kalau kita tenaga pengajar itu kan ada menilai hasil belajar siswa. Jadi itu lebih kepada jawaban yang benar adalah A ya teman-teman, pengumpulan dan pengolahan. Ya, pengumpulan dan pengolahan mengukur informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Oke, soal nomor 8 ya. Dalam kegiatan penilaian otentik, terdapat banyak model yang dapat digunakan. Pada suatu penilaian, seorang guru meminta siswa untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu. Bentuk penilaian otentik tersebut merupakan contoh penilaian otentik berbentuk A. Penilaian proyek, B. Penilaian kinerja, C. Penilaian portofolio, D. Penilaian antar teman, dan E. Penilaian diri. Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu ya penilaian autentik ya. Penilaian autentik melibatkan partisipasi peserta didik khususnya dalam proses dan aspek-aspek yang akan dinilai. Guru dapat melakukan dengan meminta para peserta didik itu menyebutkan unsur-unsur proyek atau tugas yang akan mereka gunakan untuk menentukan kriteria penyelesaiannya. Gitu ya. Jadi dalam soal ini lebih kepada penilaian ya, lebih kepada penilaian kinerja ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, soal selanjutnya. Seorang guru meminta peserta didiknya untuk memilih tokoh idolanya dan menuliskan karakteristik tokoh tersebut yang dapat ia teladani. Ilustrasi tersebut bertujuan untuk menstimulasi kecerdasan A. Intrapersonal, B. Interpersonal, C. Kinestetis, D. Visual spasial, E. Verbal linguistik. Ya. Oke, ini ada ilustrasi peserta didik dituntut untuk memilih tokoh idola dan menuliskan karakteristik tokoh tersebut yang dapat diteladani. Jadi untuk pilihan nomor 9 ini dari A, B, C, D, dan E ini lebih ke intrapersonal ya teman-teman ya. Oke, intrapersonal itu adalah kecerdasan yang terletak pada diri seseorang yang ditandai dengan kemampuan ya untuk memahami diri sendiri dan bertindak berdasarkan pemahaman tersebut gitu. Jadi karakteristik tokoh kemudian yang ia dapat teladani. Nah, ini lebih tepat kepada intrapersonal ya. Jadi pilihan yang A. Oke, next. Penilaian hasil belajar
dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Objektif, terpadu, sistematis, terbuka, akuntabel, menyeluruh, dan berkesinambungan. Adil, valid, andal, dan manfaat. Penilaian hasil belajar yang difokuskan pada integrasi antara kognitif, afektif, maupun psikomotorik merupakan penilaian yang memegang prinsip. Oke, ini bentuk penilaian ya. A. Akuntabel, B. Objektif, terpadu, adil, sistematik. Jadi kita harus tahu dulu yang difokuskan integrasi antara kognitif, afektif, maupun psikomotorik itu merupakan penilaian yang memegang prinsip terpadu ya teman-teman. Jadi yang ini adalah prinsip terpadu ya. Jelas di dalam jawabannya ada jawaban yang C. Begitu. Jadi yang difokuskan pada integrasi ranah kognitif, afektif maupun psikomotorik ini itu adalah yang terpadu. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini, soal nomor 10 ini adalah jawaban yang C ya teman-teman, terpadu. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga kita dapat menambah pembendaharaan ilmu kita terkait dengan soal-soal P3K dan akan mempermudah nantinya kita dalam mengikuti seleksi dalam berbagai tes. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, untuk video-video lainnya silakan di subscribe. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.